Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my clever student. Are you okay today? I am fine, thank you. Although we cannot meet in the class, I hope you are always keep spirit to study from home. Don't be bored. Study from home. Okay, all praises to Allah. We can meet again in English lesson with me, Miss Atun. Before we begin our lesson, please read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. It is our 10th season. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Our material today is adjectives. Materi kita pagi ini adalah kata sifat. If you have grammar book related with material, please open it. In this moment, we will study definition and then type of adjective. Okay, as we know, adjective are divided into 7 types. Kali ini kita akan mempelajari definisi dan juga jenis-jenis kata sifat. Seperti kita tahu, kata sifat itu dibagi menjadi 7 jenis. Oke, let's start now. Definition of adjective. Definisi dari kata sifat. An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. Sebuah kata sifat adalah sebuah kata yang digunakan untuk menerangkan sebuah benda atau kata ganti benda. Next, type of adjective. Sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis kata sifat. Kita mulai dari yang pertama. Proper adjective. This is formed from proper noun. They always capitalized. For example, Indonesian language, English lesson, the Atlantic coast. Ya. Proper adjective adalah terbentuk dari kata benda yang tepat atau yang cocok, di mana jenis kata sifat ini biasanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya adalah Indonesian language, ya, bahasa Indonesia. Yang ditulis dengan kapital adalah I dari kata Indonesian. Next, English lesson, bahasa Inggris. Ya, yang ditulis kapitalis adalah I dari English. Ya, karena dia adalah nama suatu negara. Oke, yang ketiga adalah the Atlantic coast. Yang di capitalize atau ditulis dengan huruf kapital adalah the di situ, T, kemudian Atlantic A yang ketiga ditulis dengan kapital, kemudian coast adalah C-nya. Oke, kita lanjut. Jenis kata sifat selanjutnya, adjective of quality or state. The source of what quality or what state the person or thing is. For example, clever, dry, fat, golden, wooden, good, and etc. Kata sifat ini adalah menerangkan kualitas, ya, baik kualitas dari seseorang atau suatu benda, seperti pandai, cantik, ya, gemuk, kurus, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya.
Agus is diligent boy. Ya, Agus sebagai subjek, is sebagai to be, diligent boy adalah sebuah frase gabungan kata yang punya arti laki-laki yang rajin, anak laki-laki yang rajin. Di sini yang diterangkan adalah boy, yang menerangkan adalah diligent, ya. Oke, jadi adjektifnya di sini adalah diligent, menerangkan boy. Next, the second example, Alfian is a brave man. Alfian sebagai subjek, is adalah to be, a brave man membentuk sebuah noun. Ya, dia adalah noun phrase. Noun phrase yang artinya seorang laki-laki yang pemberani, di mana brave adalah kata sifat yang menerangkan dari man. Oke, lanjut. Jenis kata sifat selanjutnya yaitu adjective of number or quantity. This shows how many things are there or in what numeral order the thing stands. This is divided into two kinds. Kata sifatnya untuk menunjukkan angka atau jumlah, ya. Di sini dibagi menjadi dua, ya. Jenis bilangan itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan cardinal number dan ordinal number. Kalau cardinal number itu biasa menghitung angka biasa untuk menunjukkan jumlah, tetapi kalau ordinal number itu adalah bilangan bertingkat, dimana kalau bilangan bertingkat 1 until 10, 1 sampai 10 urutannya adalah apabila ke 1 maka menggunakan akhiran st, kedua akan menggunakan akhiran nd, ketiga akan menggunakan akhiran rd, keempat dan seterusnya sampai dengan 19 dia akan menggunakan akhiran th, ya. Oke, kemudian baru ke yang ke 21 akhirannya adalah balik lagi ke st. 22 berarti dengan akhiran nd, 20 second. Oke. Next, kata sifat selanjutnya adalah distributive adjective. Distributive adjective is an adjective that refers to individually to all members of a group. Jadi jenis ini adalah mengacu kepada individu yang merupakan anggota dari sebuah grup atau kelompok. For example, every people have study, ya. Every di sini adalah artinya setiap. Setiap orang harus belajar. Nah, oke. Each student has a schedule. Setiap anak punya sebuah schedule. Oke. Neither statement is true. Tak satu pun pernyataan yang benar. Jadi di sini every itu punya arti setiap, each punya arti masing-masing, ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Jenis kata sifat selanjutnya yaitu demonstrative adjective. Adalah sebuah kata yang menunjukkan artinya. Kata, ya, biasanya di sini kata yang dipakai adalah this, that, this, those. When used as modifiers are called demonstrative adjective because they tell which one or which ones about the nouns they modify. Jadi di sini demonstrative adjective itu adalah penggunaan this, that, this, dan those, ya. Jadi di sini untuk membedakan bendanya jamak atau singular.
Kalau jamak biasanya menggunakan des dan those, tapi kalau untuk tunggal biasanya this dan that. To be-nya juga begitu. Kalau dalam present, to be-nya this that adalah is, tetapi kalau this dan those itu to be-nya adalah are dalam present. Oke. I like this book. Ya, I like this book. Kenapa pakai this? Karena bukunya tanpa s, sehingga berarti the noun is singular, sehingga makanya this. Kalau misalkan bukunya tambah s, I like these books, gitu ya, akan beda. Kalau bukunya tambah s berarti bukan pakai this tapi this. Next, contoh kedua, we saw that play. Ya, sama, playnya berarti satu, dramanya berarti satu aja, sehingga yang dipakai di sini demonstratif adjektifnya adalah that, bukan those. Oke, lanjut. Jenis selanjutnya interrogative adjective. As used to ask a question, adalah digunakan untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Ya, apa yang dipakai? Ya, di sini adalah verb W. Ya. Which, what, where, who, why, dan lain-lain. Ya, which untuk artinya yang mana, ya. Kemudian what artinya apa, where artinya di mana, when artinya kapan, and then why artinya kenapa. Which language as John studied, ya. Yang mana bahasa yang dipelajari oleh John, ya. What time is it now? Jam berapa sekarang? Tell me, where is it? Katakan, di mana itu? Okay. Any questions? I think you are not difficult to understand it. Next. Oke, selanjutnya jenis kata sifat yang terakhir yaitu possessive adjective. Possessive adjective is the adjective used to show the possession. Ya, di sini ada kata possessive berarti menunjukkan kepunyaan. Adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepunyaan. Where is your book? Ya, di mana buku kamu? Your, kepunyaan milik kamu. This is my pen. Ini adalah pulpen saya. My, ya. Her father has gone. Ayahnya telah pergi, ya. Her itu menunjukkan kepunyaannya. Oke, sekarang kita lihat there is table. Kamu bisa pelajari, ada sebuah tabel. Kita lihat first person singular. Ini adalah orang pertama tunggal, ya. I, ya. Kalau untuk misalkan untuk menunjukkan kepunyaan akan menjadi my. Next, second person singular. Kemudian untuk orang kedua tunggal itu untuk kepunyaannya menjadi your mother, your father, your book, your neighbor, your family, ya. Next, third person singular. Kemudian orang ketiga tunggal, ya. Boleh masculine, feminine, or neutral, ya. Boleh laki-laki, perempuan, atau tidak jelas laki-laki dan perempuannya. Atau di sini benda, ya. Benda atau sesuatu yang tidak tahu kejelasannya laki-laki atau perempuan, ya. Is, or its untuk menunjukkan posesif atau kepunyaan. Next, first person plural. Orang pertama, tetapi di sini jamak, ya. Apabila untuk menunjukkan kepunyaan maka akan menjadi our, ya. Our book, milik kami, ya. Oke, milik kami, milik kita. Next, second person plural. Orang kedua jamak, ya. Sama, ya, akan menjadi your bag, your book, your house, ya. Yesus dan lain sebagainya. Dan the last, third person plural. Orang ketiga jamak,
Maka untuk menunjukkan posisi atau kepunyaan akan menjadi their, ya, their book, their house, ya, their money, their bag, dan lain sebagainya. Oke. I think it is enough, ya. Jadi bisa kita simpulkan, ya. We can conclude that adjective adalah sebuah kata untuk menerangkan benda atau kata ganti dari benda itu sendiri. Oke. Kemudian dibagi menjadi 7, ya. Ada 7 jenis kata sifat. Oke, untuk next season, untuk pertemuan selanjutnya, we will study about adjective clause. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang klausa dari kata sifat atau adjective clause, di mana kita nanti akan menemukan how to use, who, which, whom, whose, dan lain-lain. Okay, if you have difficult, you can send me PM. I will answer. Okay, don't forget to study hard. Keep your spirit, keep your health. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.